Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah afsahi man nataqa bil-qah Muhammad bin Abdillah an-nabiy al-ummi wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur dan puji sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian sholawat diiringi dengan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah bersusah payah memperjuangkan umat manusia dan mengangkat martabat manusia, sehingga kita semua yang telah berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah memperoleh kedudukan dan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu afdhalun nas, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi umat Muhammad yang senantiasa mengamalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormati para jemaah sholat yang hadir pada pertemuan kita ini, kemudian kita seluruh yang hadir dan sama-sama telah melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada hari ini. Baiklah, dalam kesempatan ini saya diberi peluang untuk memberikan tausiah ba'da zuhur ini. Dalam hal ini saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, barang siapa yang tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, barang siapa yang tidak mau dan tidak mengamalkan Al-Quran di dalam keluarganya dan dalam bermasyarakat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, sempit hidupnya. Banyak orang kaya, semua cukup lengkap, tapi tidak pernah mendapat ketenangan. Mau tidur pun susah, sampai kadang-kadang 2-3 jam dia tidak bisa tidur. Duit banyak, segala macam makanan ada di rumahnya,
Kalau dia makan bermacam-macam lauk pauknya cukup, ada rendang, ada lauk ubi, ada apa lagi namanya, tom yum, segala macam makanan ada di rumahnya, daging ada, ayam ada, ikan ada. Tapi dia asal makan sedikit naik tensi. Tapi semangat. Segalanya cukup, kekayaan oke, rumahnya 2 kilometer persegi, tapi tidak pernah merasa bahwa rumah itu tenang untuk tempat tinggal sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan Al-Quran, dan di dalam keluarganya itu tidak diamalkan Al-Quran. Anaknya selalu membantah orang tua, anaknya sudah terjerumus dengan masalah-masalah narkoba dan sebagainya. Anaknya sudah menjadi musuh kepada orang tua yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sebagian istrimu, sebagian anak-anakmu adalah musuh, maka waspadalah terhadap mereka. Kadang-kadang manusia ini punya anak itu menjadi musuh. Selalu kita menyalahkan anak ini salah, ini gak pernah patuh, durhaka sama orang tua. Tapi dia tidak ingat bahwa ini semuanya datangnya dari orang tua kadang-kadang. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat mendatangi Nabi, ya Rasulullah, anak saya ini anak durhaka, tidak pernah patuh dengan apa yang saya perintahkan ya Rasulullah. Lalu sebelum dijawab Nabi, anak ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah seorang anak itu punya hak terhadap orang tuanya? Kalau hak berarti yang bisa dituntut, kalau kewajiban yang wajib dilaksanakan. Rasul menjawab, ada 3 yang merupakan hak anak terhadap orang tua. Yang pertama, kata Rasul, hak anak kepada orang tua mencari istri anak-anakmu dari keluarga yang baik-baik. Itu hak anak. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, tungkahul mar'atu li arba'in, ini ada 4 yang harus dicari. Ada kecantikan, ada bangsawan, ada harta, dan ada fal bidatin, pilih yang beragama. Ini hak anak kepada orang tua mencarikan ibunya dari keluarga yang baik-baik. Jangan asal-asal aja. Kalau salah pilih, kita mampus. Dipilih ibunya yang hitam macam musala saya kan. Kalau anaknya biru, disalahkan pula anak itu, kok biru kali kau nak? Yang salah kan ayahnya, pilih maknya yang biru juga. Kok bodoh kali kau nak? Sudah tahu dia istrinya itu mulai dari masuk SD sampai tamat percobaannya, nggak pernah lulus bersih. Masuk kelas 2 percobaan, tak tamat pun SMP. Itu ibu anak itu disalahkan si anak. Bodoh kali kau nak? Bodoh itu dari mana? Makanya Nabi mengatakan, ikhtaru li abanaikum awala, pilihlah paman-paman anak kamu. Kalau bahasa Malaysia tulangnya. Kalau tulangnya itu pintar-pintar, yakinlah anak akan jadi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, memberikan nama yang baik kepada anak, karena nama itu suatu kebanggaan. Ini asal-asal, siapa nama anak kita buat? Si Fir'aun lah, katanya pula lagi. Kok Fir'aun pula? Iya kan ada dalam Al-Quran, katanya pula lagi itu. Asal dipikirin ada dalam Al-Quran itu, cantik nama itu. Fir'aun lah namanya.
Yang ketiga kata Nabi, diberikan didikan Al-Quran. Didikan Al-Quran mulai dari anak kecil kita ajarilah dia membaca Al-Quran. Kelas 1 SD sudah bisa baca Quran, TK pun sudah bisa baca Quran. Kita punya TK di Batang Tuis sana, muridnya itu semua sudah bisa baca Quran. Dengan program Al-Hiram dapat baca Al-Quran 24 jam. Kalau masih ada lagi umat Islam yang tidak bisa baca Quran, sudah parah lah itu. 2020 masuk ke ini 2.200 orang yang tidak pandai baca Quran masuk ke Minsu. Tahun ini nggak tahu, nggak dites dulu tahun ini ya. Kita berapa banyak yang tak pandai baca Quran. Nanti kalau dia sudah pulang itu, tamat dari sini, tamatan mana itu? Tamatan ini, nggak pandai baca Quran, nggak pandai. Malu kita. Baik. Makanya kadang-kadang ketika kita katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu menjauhkan seseorang dari kejahatan dan kemungkaran. Makanya banyak yang sholat tapi korupsi dan oke juga. Sholat juga buat dosa oke juga. Sholat juga tapi buat masalah oke juga. Kenapa? Karena sholatnya tidak dipersoalkan. Kenapa tidak dipersoalkan? Baca Al-Fatihahnya bukan, tak beres. Shuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana saat itu? Waladdallin. Berapa harkat itu? Bacaan kamu sendiri, kamu sholat rame-rame, kamu sholat dotnya itu 6 harkat wajib lazim kalim muzakkar. Semua qurra sabah mengatakan 6 harkat. Kenapa kamu baca waladdallin? Apalagi waktu tahlilan malam Jumat, subuh dengan Imam Nasr. Kenapa dibaca begitu? Biar cepat siap. Baru datang nanti tahlilnya, pakai giar pula itu tahlilnya. Giar 1, giar 2, giar 3. Kalau sudah masuk giar 3 itu loh katanya sudah. Kenapa dia baca begitu? Biar cepat siap. Kalau mau siap baca 5 aja, jangan 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 kali doakan. Selesai. Apa? Ini loh, apa dibilang? Makanya kadang-kadang sholat itu tidak membawa seseorang itu dari atau menjauhkan seseorang itu dari kejahatan. Padahal dia sudah mengaku tadi waktu sholat. Apa waktu pengakuan kita tadi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Tuhan sekalian alam. Lalu baru keluar dari masjid, sudah mulai berdosa. Ada perempuan baru naiklah keluar dari masjid itu, dibuka dari teleponnya, sudah sepongol puna auratnya sudah nampak ke bawah. Tapi dia mengaku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti tidak ada kesan sholat, dusta aja ya, ngomong saja tak betul. Makanya ada sholat jalan terus, nipu jalan terus. Ada itu. Ada orang macam itu, tapi di sini kita ada perlayanannya. Sholat oke juga, buat dosa oke juga. Baik. Maka ketika tadi anak tadi mengatakan seperti itu dan Rasul jelaskan bahwa ada 3 hal yang akan
Ya Rasulullah, kata itu, sebenarnya ya Rasulullah, ayah saya ini memilih ibu saya dari keluarga hamba. Keluarga hamba. Malu saya ya Rasulullah. Yang kedua, ibu saya, ayah saya ini memberikan nama saya dengan nama yang artinya kalau di bahasa Indonesia jantan binatang. Jantan binatang itu nama anaknya. Dan ayah saya ini tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bilang ayah itu, kau yang terlebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada. Berarti ada juga orang tua yang durhaka. Jangan sok-sok menyalahkan anak saja. Tengok dulu dirimu. Kalau sudah betul pendidikan yang diberikan itu, maka salahkanlah dia kalau dia salah. Ini yang perlunya kita cari. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, susah di dunia dan susah di akhirat. Kesenangan itu tidak mesti harta yang banyak. Saya katakan kepada masyarakat, kepada murid-murid saya selalu saya katakan, saya tidak perlu kaya. Cuma apa yang saya ingin dapat itu aja. Gak perlu kaya, tapi apa yang kaya kita inginkan dapat. Itu aja. Janganlah pula minta. Kalau kita model-model kita dosen biasa, minta mobilnya Mercedes kan itu salah. Mintalah yang patut. Kalau Pak Dekan atau Pak apa sana Prof kan, wajarlah dia pakai Portur, pakai apa, pakai Pajero. Kalau yang kita dosen biasa, jangan pula minta yang seperti itu. Itu namanya tidak ada kona. Maka kehidupan itu yang dianggap tenang itu kita punya dan kita merasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Ini kadang-kadang rumahnya 2 km persegi. Gak tahu kita lagi di mana di mobil. Mobilnya 15 unit dia di rumahnya. Yang pakai cuma 2. Mobil 15 unit, bayangkan itu. Saya pernah mendatangi ke rumah. Ada 15 unit mobil di sini. Yang paling kecil saya tengok di situ hanya Innova. Itu paling kecil di sini. Yang lain itu di atas luar. Apalah salahnya disebutkannya satu mobil ke sebelah rumahnya itu kan? Di sampingnya itu ada mobil. Rasulullah mengatakan, "Maka lahu fadlu dhahrin falyaqur bihi ala man la dhahra." Siapa yang lebih kendaraannya, hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya kendaraan. Wa man kana lahu zadin wa man kana lahu fadlu zadin falyaqur bihi ala man la zada. Siapa yang lebih perbelanjaannya, gajinya 60 juta sebulan, tapi keperluannya cuma 20 juta, 40 juta itu bukan hakmu semua, itu adalah hak orang-orang yang memerlukan bantuan. Berikan kepada mereka. Ini peliknya bukan main. Pelik bin bakhil, dibakhil pula lagi. Sudah pelik bin bakhil. Makanya wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu 'aishatan dhanka. Barangkali sudah cukup setengah jam ya kalau diminta ini. Setengah jam. Wa nasuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka itu nantinya di hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang tadinya lupa Al-Quran itu tidak mau mengamalkan Al-Quran, nanti di hari akhirat dia akan dibutakan oleh Allah. Bayangkanlah seorang yang buta mau lewat di Shiratal Mustaqim. Dalam hadis dikatakan Shiratal Mustaqim itu lebih tajam dari
sudah tajam, kemudian dia lewat di situ, dia seorang buta, pasti di bawahnya itu ada apa? Ada neraka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu dia bertanya kepada Allah, qala lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapalah engkau datangkan atau engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, sementara sewaktu di dunia saya dapat melihat ya Allah. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami Al-Quran, lalu kamu lupakan, maka begitu jugalah kau hari ini dilupakan. Mampus kau kata Allah. Nah inilah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan ingin mempelajari Al-Quran. Dan kita setelah membaca Al-Quran, bacaan bagus,